Action. Ini udah sih kayaknya. Udah on kan ya? Udah. Ada yuk. Masih kerincing ya sudahlah. Udah on, kita mulai aja kali lah ya. Oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Hai. Aduh, kita ala-ala banget deh nih. Ya sih. Makin cantik aja. Masa sih sama sih? Aduh, aku udah bilang cantik. Ya ampun, kemana aja? Ya, sibuk sih. Sibuk ya? Ya, Cari-cari gitu. uang gitu kan, nyari-nyari lah ya. Nyari-nyari Nyari apa ya gitu kan, job-job lagi. Tapi ngomong-ngomong, 3 tahun terakhir ngapain aja? Kayaknya belum ada album baru lagi deh. Belum ada. Heart to Heart itu album kedua tuh tahun 2013. 13. Berarti kan 3 tahun dong. Kan? Kayaknya baru, maksudnya lagu-lagunya masih LDR, Iya. Malam Terindah, Teka-teki, kayaknya masih baru kemarin, tapi ternyata udah 3 tahun yang lalu. Terus kemarin 2015 konser. Ada konser Jakarta, konser Surabaya, heboh. Banget ya kan. Heboh alhamdulillah, dan sekarang akhirnya album baru. Album baru nih jadi ya, 2016. Finally. Ini pasti Yuraisa udah nungguin banget sih ya. Iya alhamdulillah, jadi ya kemarin sih ada percayalah untuk melipur lara dan kekangenan. Mengisi kekangenan. Mengisi kekangenan. Barengan sama Afgan. Iya. Habis itu sekarang yang di tahun ini album ketiganya judulnya apa? Album ketiganya judulnya Handmade. Handmade. Jadi Oke. buatan tangan. Buatan tangan sendiri, semuanya kamu yang buat nih. Iya ke pabrik. Ke pabrik gitu ya. Sendiri lipat. Kayak bikin kue ya Kayak gitu bikin ya. kue, Bu. Gitu. Jadi apa ya, sebenarnya filosofinya lebih ke ya iya sih. Karena sekarang kan udah label sendiri, manajemen sendiri, semua sendiri. Terus juga aku ngerasa lebih apa ya? Nulisnya juga kayak lebih Raisa banget, lebih bisa ngakses emosinya, mungkin lebih jauh lebih personal. Dan yang aku tulis tuh bener-bener apa ya? Dari hati banget. Dari hati dan emang dibikin buat yang denger gitu, kayak handmade. Gitu. Handmade sendiri. Kurang lebih sih kayak gitu sih, simpelnya. Ini udah prosesnya gimana nih? Berapa lama? Udah dari tahun kapan bikinnya? Prosesnya sebenarnya sih kalau misalnya dari ngumpulin materi, aku emang nggak yang oke, sekarang mulai ngumpulin materi buat album baru gitu. Jadi emang setiap ada ide lagu datang ke rumah Marco tuh MD aku, terus sama anak band yang lain, terus ayo kita bikin yuk gitu aja sih. Jadi sebenarnya ngumpulin materinya mungkin udah sejak album album Heart to Heart selesai kali ya. Gitu. Tapi berarti super lama. Emang dikasih deadline gitu nggak sih? Pada akhirnya iya. Cuma pas pertama-tama sih ya emang ngumpulin aja sebanyak-banyaknya. Makanya pas albumnya mau mulai produksi juga kayak banyak banget yang lagu mana yang dipilih, mana yang nggak kepilih gitu kayak. Berarti udah punya banyak gitu sebenarnya materinya. Kita kayak milih anak favorit mana ya, anak yang nggak usah di sekolahin yang mana ya? Jangan gitu dong, jangan. Pilih-pilihnya gitu, jahat. Oke, udah tapi akhirnya udah kepilih gitu kan. Habis itu konsepnya gimana nih? Apa yang mau dikasih gitu kan ntar ke Yuraisa gitu? Ada perbedaan mungkin? Konsepnya sih, ini sebenarnya agak menegangkan sih buat aku. Kenapa tuh? Soalnya emang cukup beda sih. Jadi cukup kerasa lah pendewasaannya Raisa tuh dalam penulisan, dalam pemilihan sound dan aransemen, terus juga apa ya, lirik, cara nyanyinya segala macem itu kerasa sih beda. Makanya tegang nih, semoga sih pada ngerti gitu. Intinya mengerti kenapa aku sekarang ke arah sini, kenapa kira-kira apa yang udah aku pelajarin selama ini sehingga aku nulisnya kayak begini, terus hingga milih sound dan aransemen kayak gini tuh. Semoga kalau misalnya buat yang ngejalanin, yang udah ngikutin karir aku dari awal, mereka sih insya Allah ngerti sih. Ngerti lah ya. Udah gitu, cuma ingin dimengerti kok. Oh gitu, kamu seperti pembalut ya jadinya ya? Ya ampun. Bukan dong ya. Tapi terus kan sempat baca-baca juga sih, katanya album baru nih, album ketiga, katanya Raisa tidak akan tampil pinky lagi. Lumayan gitu kan. sih, jadi blue gitu. Kenapa nih? Ya karena mungkin mau lebih dewasa, itu kan ya. Sebenarnya sih bukan mau lebih dewasa, cuma emang lebih dewasa gitu. Karena kan mungkin album pertama lagu-lagunya ditulis Raisa umur 18-19. Sekarang ditulis Raisa udah umur 24-25 gitu. Jadi ya otomatis emang beda gitu. Dan juga ya masa kita dari 5-6 tahun yang lalu masih sama aja kayak gitu. Cuma secara aku sih, secara personality karena masih kayak gini jadinya ya akan tetap
dengan apa ya, dengan girly-nya, dengan simplicity dan lain-lain, cuma ya mungkin nggak yang kuncir dua gitu kasarnya. Oke, nggak yang pita-pita banget gitu kan ya. Terus produser nih, siapa-siapa aja nih yang ikut terlibat buat pembuatan album yang ketiga ini? Kalau yang kali ini Mas Rayandra Sunito, sama dibantu jadi MD-nya Marco. Marco tuh drummer aku, MD band aku, sama kemarin MD konser juga dia. Oh gitu. Terus jadi apa ya, mungkin yang paling deket sama aku dan yang paling ngerti kira-kira arahan musik aku mau kayak gimana sih. Jadi dia yang bisa lebih diskusi sama Mas Ryan. Kalau Mas Ryan sih ya udah sangat terpercaya lah ya. Maksudnya udah senior di dalam belantik ya musik Indonesia, dan banyak banget ngerjain album-album yang aku super suka gitu. Jadi aku benar-benar excited banget mau kerja sama Mas Ryan gitu. Oke, ini kalau untuk lagunya sendiri tadi kan udah ada nih, yang mana yang mau disekolahin, yang mana yang enggak gitu kan ibaratnya ya. Akhirnya dipilih berapa lagunya yang masuk album ketiga? Akhirnya di dalam album ketiga ada 11 lagu. Dan kemarin-kemarin kan 9 doang. 9 ya, cuma 9. Tapi sekarang ya itu soalnya nggak tahu mau ngalahin yang mana gitu, kayak ada lagu-lagu yang bahkan diperjuangkan kayak aduh please dong yang ini masuk, ini gue nggak bisa ngalahin lagu ini gitu kayak. Terus ini juga ya udahlah. Tapi akhirnya pertimbangannya apa sih sampai akhirnya Raisa milih yang ini aja deh daripada yang ini gitu? Gak tahu sih, mungkin dari makna sih. Dari maknanya. Tapi aku yakin sih, maksudnya banyak lagu-lagu yang emang bakalan bisa mewakilkan perasaan. Sis, belum di silent banget. Sis, duh, diangkat boleh gak? Gak apa-apa nih. Afgan. Aku aja yang angkat boleh gak sih? Ini angkat gak apa? Gak apa-apa? Enggak, gak apa. Ya udah angkat aja. Kak, aku lagi interview. Hai. Apa? Aku mau nanya. Apa? Udah cepet. Apa sih unforgettable moments yang kamu experience pada saat pembuatan album ini? Ya udah ntar aku jawab. Iya, ntar aku jawab. Bye. Gak apa-apa. Dia apa dia tadi? Unforgettable moment di album. Oke. Pas kita emang lagi ngobrolin sih sebenarnya kan. Jadi tadi dari 11 lagu pilih-pilih sisanya, terus kan apa nih yang unforgettable? Banyak sih. Coba satu yang paling banget ya. Ada sih di salah satu lagu favorit aku sih, judulnya Nyawa dan Harapan. Nyawa dan Harapan. Dari judulnya aja kan udah Nggak, jadi lagunya memang nggak tentang cinta. Jarang-jarang nih nulis nggak tentang cinta, tapi tentang apa ya, generally tentang humanity. Ada tentang alamnya sedikit, cuma ya one of those songs lah yang aku emang pengen banget nulis, cuma emang belum kedapetan aja mau kayak gimana bentuk penulisannya, terus juga inspirasinya dari mana belum aja gitu. Nah di album ini baru nggak sengaja waktu itu dapat dan bisa nulis lagu kayak gini gitu. Terus pertama suka lagunya, kedua aku ngajak choir anak-anak buat dia lagu ini. Nah terus choir anak-anaknya tuh dari SD aku dulu. Oh gitu. Jadi masih kontak-kontakan sama guru-guru yang lalu guru paduan suara aku itu masih sama yang dulu ngajar aku. Dari dulu sampai sekarang tetap jadi paduan suara ya. Sama sih kalau di sekolah aku tuh tukang gorengan yang dulu sampai sekarang masih jadi tukang gorengan. Enggak sih, jangan ya. Iya, jadi aku ngundang, jadi kayak Pak gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Hahaha gitu. Ya aku terus ya ini aku Pak, masih ingat kan? Gini. Terus ajakin dong Pak anak-anak padus yang yang emang emang bagus, terus juga emang passionate gitu untuk ngisi bagian choir di lagu ini gitu. Terus pas pertama aku bilang kayak Pak jangan bilang-bilang ke mereka rahasia. Okay. Terus pertama datang kayak masih bicik-bicik gitu kayak kelas 3 SD, kelas 4, ada yang SMP juga. Berapa orang total itu? 10 orang. Oke. Cewek cowok ya digabung ya? Cewek cowok. Terus mereka pertama belum tahu tuh pas diputar demonya kayak ini siapa ya, terus aku datang kayak gitu. Terus mereka langsung semangat gitu, yang setengah semangat, yang setengah malu-malu. Iya, yang cowok-cowok pasti ya yang malu-malu ya? Kayak yang cowok-cowok justru yang semangat. Oh gitu ya, kayak yes, aku bisa selfie sama Kak Yaya gitu kan. Selfie. Terus ya udah, maksudnya aku nggak bayangin kalau misalnya aku ada di dalam posisi itu. Aku dulu pas SD terus tiba-tiba disuruh rekaman serius gitu untuk salah satu penyanyi gitu, pasti itu pengalaman yang luar biasa banget kan. Dan untuk aku bisa jadi orangnya yang kayak ini bukan effort, malah aku emang butuh sama mereka kan. Cuma bisa kurang lebih give back gitu sama
apa ya sama lingkungan yang emang dulu ngebesarin aku jadi penyanyi gitu. Senang banget sih. Senang banget. Lucu sih tadi Lucu tuh. ya? Dan itu lagunya kayak banget. Merinding gitu ya? Merinding Mereka gitu. nanti ada di setiap mereka refrain ada gitu atau apa yang tuh? bagian mereka sendiri tuh ada pas sebelum ref terakhir gitu. Jadi kayak pas lagi kosong terus kayak suara anak-anak gitu. Tiba-tiba itu. Merinding banget itu. Pak gurunya gak ikutan nyanyi? Pak gurunya enggak? Enggak ya, enggak usah ya. Belum. Pak gurunya iniin anak-anaknya aja gitu ngejaga. Yes. Tapi ngomong tadi kan Afgan tuh, yang FaceTime itu. Dia ikutan nggak di album ini? Ikutan dong, percayalah. Percayalah masuk juga ya tetap ya. Cuma percayalah di album ini, aku pengen ngasih added value sih ke orang-orang yang beli album ini. Maksudnya beli album ini kan ada percayalah, oh yaudah gue udah punya mungkin gitu kan. Sebelumnya. Cuma dia yang di album aku versinya beda. Oh beda. Jadi versi gitaran, versi lebih santai. Akustik gitu. Lebih apa ya? Ya lebih kalem deh. Lebih kalem ya. Yang versi aslinya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang udah punya percayalah, terus di album ini beli lagi versinya beda gitu. Beda jadinya lagi. nggak yang tiba-tiba mereka punya 2 lagu gitu. Oke. Seru banget ya, nggak sabar sih jadinya kayak. Kenapa? Enggak ini ya Raisa. Oh, jangan pada ketiduran gitu. Kayaknya mereka sambil ngemil kali ya. Jadi ngomong-ngomong ngerti gak nih dia tadi nih? Atau mungkin ada yang masih pengen ditanyain kali? Mungkin ada yang masih pengen ditanyain, mungkin ada yang bikin penasaran cuma belum dibahas, apapun itu. Tolong please tweet ke aku, karena aku lagi semangat-semangat nih membara banget nih. Aku pengen banget jawabin semua pertanyaan tentang Raisa Handmade. Jadi pokoknya tweet ke aku. Tweet langsung ya. Nih, @raisa6690, pakai hashtag Raisa Handmade. Dan nanti aku akan membalasnya langsung dari handphoneku. Ya? Gila kayak iklan apa gitu ya, langsung dari handphone aku. Pokoknya ditunggu semua ya. Oke, ya udah. Terus sebentar. Kayaknya ngobrol-ngobrolnya ntar dulu nih. Baterainya habis. Beneran? Ya udah bisa lanjut lagi dong. Nanti aja. Oke. Ya udah deh kalau gitu. Raisa jangan lupa ya nge-tweet ya @raisa6690 hashtagnya Raisa Handmade. Oke deh kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Mau ganti baterai dulu lah ya. Oke. Bye. Belum juga nih. Cut dong. Udah dong. Lama. Pipinya ya.